Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Makasih banyak untuk Mas Bikwanto nih sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Makasih buat para peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Di Zoom ini sudah ada 33 orang yang masuk dalam Zoom ini. Oke, selamat datang di sharing session yakni DKI Jakarta ketiga. Jadi sharing session ini sudah jalan ketiga kalinya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh IAKMI Jakarta bersama Pergerakan Anggota Muda IAKMI Jakarta. Kegiatan ini diadakan dengan maksud untuk menjadi wadah berbagi informasi dari para ahli Kesmas. Gitu. Karena seperti kita ketahui, khususnya dalam topik ini adalah topik mengenai karir gitu, karena seperti kita ketahui dalam sudah 1 tahun terakhir ini STR Kesmas dihentikan gitu dan menimbulkan ya bisa dibilang kegaduhan lah teman-teman lulusan Kesmas ini, seperti ada beberapa ya istilahnya menurut kami kehilangan arah gitu, mereka kebingungan sebenarnya apakah karir seorang Kesmas itu hanya bergantung dengan STR apa enggak gitu. Sehingga kita dari IAKMI DKI Jakarta dan PAMI Jakarta Raya berinisiasi untuk mengadakan diskusi, menghadirkan orang-orang yang emang dia seorang SKM juga, tapi berkarir tanpa harus mempunyai STR gitu. Nah, kita sudah menghadirkan teman-teman ahli Kesmas juga yang bekerja di NGO beberapa minggu lalu. Terus juga kita hadirkan SKM yang berkarir sebagai legislator. Nah, sekarang di hari ini kita menghadirkan Mas Bikwanto untuk berbagi ilmunya mengenai karirnya di dunia akademisi. Halo Mas Bikwanto, suara saya terdengar jelas, Mas? Terdengar. Oke, ya Mas. Apa kabar Mas? Iya, nggak apa-apa. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Bisa. Jadi untuk teman-teman yang baru hadir, mungkin izin Mas Bikwanto masih sambil jalan ke arah menuju rumahnya. Jadi nanti kalau emang suaranya agak kurang kondusif, kita mohon maaf. Tapi semoga substansi isinya bisa tersampaikan ya Mas ya. Apa yang jadi kita obrolan sore hari ini. Oke Mas. Sekarang kesibukan apa nih Mas di kampus? Masih hanya mengajar-ngajar saja atau ada lagi banyak project nih Mas? Lagi pandemi kayak gini? Jadi kan sebenarnya ini cerita sedikit ya. Apa namanya? Saya ini kan sebenarnya kalau di kampus ya, karir itu dari 2015 ya. 2015 di kampus. Di tahun yang sama juga sebenarnya saya aktif di IAKMI ya, di kepengurusan sebagai wasekjen ketika itu di zaman Pak Ridwan Taha ya. 2017 alhamdulillah Ya, kedengeran kok Mas. Jelas. Ya 2017 alhamdulillah diberikan amanat ya, dipercaya oleh kampus untuk menjadi Wadek 3. Nah, tahun lalu diberikan amanat lagi untuk menjadi wakil dekan 1. Jadi kegiatan di kampus sebenarnya bukan cuma sekedar mengajar ya, juga karena di struktural jadi sedikit banyak juga menyita waktu terkait dengan manajerial. Ya. Oke. Ya, jadi tadi kan sudah sekilas tuh Mas Bik ceritain. Jadi mungkin buat teman-teman atau para peserta yang hadir di sore hari ini, Mas Bikwanto ini merupakan lulusan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. UHAMKA ya Mas ya? UHAMKA lulusan tahun 2010, terus lulusan Master of Primary Healthcare Management dari Mahidol University Thailand di tahun 2000, yakni terus kalau saya lihat di CV-nya nih aktif banget dalam isu-isu pertembakauan nih Mas ini, baik itu karya tulisnya, banyak bercerita banyak aktif di isu-isu tembakau. Jadi Mas Biki ini bisa dibilang
udah melalang melintang nih di dunia akademisi. Terakhir adalah sebagai wakil dekan ya Mas. Wakil Ya, dekan Fikes UHAMKA ya Mas. iya betul. Oke. Ya. Oke, Mas Bik, kita sebagai pertanyaan pembuka nih Mas. Saya pengen nanya Mas, karena pertanyaannya langsung personal sih Mas. Kenapa sih Mas Bik akhirnya seorang Mas Bik dulu sempat kepikiran menjadi hal yang lain Mas? Jadi ya jadi dosen cuman kebetulan ya, sebenarnya kebetulan. Jadi gini, pertama kali saya lulus sebenarnya kerja bukan sebagai dosen ya, saya kerja di project namanya HPEC ya, Health Professional Education Quality. Kalau masih ingat ya dulu zamannya 2011 gitu ya, itu ada project dari Bank Dunia untuk menata pendidikan tinggi di sektor kesehatan, itu di tahun 2011-an ya. Nah, saya masuk ke situ pertama kali gitu ya. Artinya jadi karir saya itu nggak dimulai sebagai dosen gitu ya. Project itu, nah ini kalau kita bicara STR sebenarnya, kalau kita bicara STR, saya sih sebenarnya pengalaman dari mulai kerja pertama sampai sekarang memang tidak diminta STR ya, karena mungkin zaman tidak ada STR. Dan juga memang tidak semua pekerjaan diminta untuk STR. Jadi singkat kata saya kerja di situ sekitar 3 tahun, 2 sampai 3 tahun gitu ya. Kebetulan ada kesempatan untuk sekolah lagi. Nah, kesempatan untuk sekolah lagi, dapat beasiswa dari LPDP, akhirnya saya kuliah lagi, pulang, ya biasa kalau kualifikasi S2 kan biasanya punya kesempatan sebagai dosen. Jadi ya kebetulan aja sebenarnya ditawari gitu ya oleh alma mater untuk mengabdi. Jadi sebenarnya saya pulang dari S2 itu pekerjaan pertama saya bukan sebagai dosen juga. Jadi awalnya saya sudah gabung juga di project ya dengan NGO region namanya Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Baru setelah itu saya gabung di UHAMKA sebenarnya. Jadi ke NGO dulu, baru saya gabung di UHAMKA. Tapi sebenarnya sampai sekarang saya masih jadi konsultan juga, jadi representatif di NGO tersebut sebagai asisten koordinator lah itu gitu. Jadi emang kebetulan ya Mas, kebetulan yang emang alhamdulillah menjadi karir ini Mas. Ya, kalau saya bilang sih ya gitu ya. Saya sih termasuk orang yang kalau cari pekerjaan dan bekerja, ngikutin alur ya. Bukan ngikutin alur, mengalir gitu ya. Artinya tidak pernah mematok untuk jadi apa, harus seperti apa gitu. Ya. Tapi dulu saat Mas kuliah SKM gitu, kuliah 4 tahun di S1-nya Mas, emang apa sih yang Mas pikirin saat nanti pengen jadi udah lulus gitu Mas? Pengen menjadi apa gitu Mas? Kalau sekarang kan kebanyakan yang kalau saya dari circle pertemanan saya dan termasuk saya sendiri mungkin juga berpikiran bahwa saya menjadi SKM itu kerjanya kalau nggak K3 ya kerjanya menjadi tenaga kesehatan kayak gitu. Jadi perspektifnya tuh masih sempit. Nah, kalau seorang Mas Bik ini saat sekarang menjadi dosen, dulu perspektifnya kayak gimana sih Mas melihat dunia Kesmas ini? Ya, saya senang Kesmas karena memang Kesmas itu kental dengan pekerjaan sosial ya. Jadi saya dari awal masuk di Kesmas itu nggak pernah terpikir untuk masuk peminatan yang namanya K3 yang benar-benar industri swasta ya. Karena memang saya dari dulu senang kegiatan-kegiatan sosial dan public health itu sebenarnya pekerja sosial ya. Entah itu dalam bentuk misalnya promosi kesehatan, dalam bentuk pembuatan kebijakan yang terkait dengan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari awal saya tidak terlalu berbeda dengan mayoritas teman-teman di FKM ya, karena dari tahun ke tahun selama saya ngajar selalu yang paling penuh itu kan peminatan K3. Karena spesifik mungkin ya jelas mungkin setelah lulusnya pengen kerja di dunia K3 dan itu di industri swasta. Kalau saya termasuk yang agak berbeda gitu, emang dari awal tidak terlalu senang. Makanya saya lebih banyak bergabung di organisasi profesi, jadi volunteer dan sebagainya. Jadi emang dulu emang berpikiran
Tapi apa berpikiran jadi tenaga kesehatan, Mas, dulu? Sempat berpikiran seperti bekerja di rumah sakit gitu ya? Not really. Jadi aku nggak iya, rumah sakit. Atau puskesmas gitu ya, enggak. Aku nggak pernah, Iya. mungkin puskesmas masih kepikiran ya, tapi kalau rumah sakit enggak. Karena termasuk orang yang tidak terlalu senang dengan pekerjaan klinis ya, sebenarnya bukan pekerjaan klinis dalam kerja di institusi yang sifatnya klinis gitu ya. Jadi lebih senang pergi ke masyarakat, edukasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan sosial lah gitu. Tidak di sebuah institusi as employee gitu ya. Jadi sebagai seorang karyawan gitu. Oke. Jadi emang bertanya. Boleh ya. Izin bertanya. Tadi kan Pak Bikon tuh bilang bahwa nanti ntar. Oh gitu. Iya, mungkin nanti kita boleh mungkin kalau mau tanya sekarang nggak apa, silakan. Iya, ini basa-basi aja kan, belum dimulai kan ya. Itu kan tadi kan Pak Iswa udah dimulai kok sebenarnya. Tapi gimana, gitu. silakan. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya silakan. Mangga. Iya, tadi kan kayaknya menarik kata Bapak kan tadi kan public health itu adalah untuk kayak sosial gitu. Itu kan biasanya kan memang kalau public health itu kan lebih ikonik untuk masyarakat, jarang kan yang membahas finansial gitu. Sedangkan memang benar nggak sih kalau dari aspek finansial itu tidak menjanjikan? Kan memang sebenarnya kalau kita untuk setelah lulus kita kan dituntut untuk kayak misalnya kita pengen punya karir gitu. Benar nggak sih kalau memang itu tuh ya masa aku kayak lihat itu kayak terlalu idealis gitu. Kita kan bukan kayak anaknya Raffi Ahmad gitu. Siapa tuh Rafathar ya yang tidak butuh uang gitu. Kayak misalnya ada nggak sih rewarding ketika kita butuh duit lah. Iya kan kalau misalnya itu kan kita kan butuh uang ya, maksudnya buat jajan, untuk survive gitu. Kalau misalnya ke masyarakat itu kayaknya terlalu idealis, itu apa tidak ada, maksud tuh kayak wait terlalu idealis gitu, maksud tuh kayak nggak ada masukan gitu, atau gimana dari aspek finansial, Pak? Iya. Ya saya nangkep ya maksudnya apa. Sebagai catatan ya, saya juga sebenarnya bukan termasuk orang yang mampu dari lahir ya. Bahkan saya kuliah itu pertama kali masuk harus minjem uang. Tapi bukan berarti ya kerja di masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu nggak ada reward. Mungkin teman-teman nggak banyak tahu ya bahwa public health itu termasuk salah satu rumpun ilmu yang banyak sekali dapat hibah-hibah dari lembaga-lembaga filantropi. Seperti katakanlah ada Bill Melinda Gates Foundation, ada Bloomberg Initiative. Ya, kalau Bill Melinda Gates di Indonesia banyak mengembangkan program-program terkait dengan keluarga berencana. Kalau Bloomberg terkait dengan pengendalian tembakau. Nah, kalau boleh saya cerita ya, sebenarnya ini jadinya agak personal ya kalau nanyain soal gaji dan sebagainya. Kalau boleh saya cerita, sebenarnya penghasilan saya di dunia akademik ya, di perguruan tinggi itu jauh lebih kecil daripada apa yang saya kerjakan lewat proyek-proyek pemberdayaan dari internasional. Jadi kalau ditanya apakah ada rewardnya terkait kalau kita pergi ke masyarakat, membangun masyarakat dan sebagainya, ada reward. Oh gitu, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi sebenarnya emang. Gitu, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jalannya sebenarnya banyak nih. Tadi siapa, maaf Mbak siapa? Berkarir. Istilahnya ya kayak kalau anak sekarang tuh antara realitas dengan idealis tuh berjalan gitu ya. Apalagi mungkin buat beberapa orang pekerjaan yang kayak Mas Big jalankan ini adalah ya
istilahnya menjalankan idealisme. Bisa dibilang kayak gitu nggak, Mas? Atau ini emang realistis aja ngikutin alur, Mas? Sambil dapat duit. Menyelam minum air ya, Mas ya? Jadi gini, mungkin nggak banyak kita ya, kalau kita kerja dengan NGO internasional dan Ajiba, ini sangat suara saya kan dapat feedback ya, feedback suara. Mungkin ya tadi ada sempat putus Mas. Sekarang sih udah oke. Sangat tahu dapat feedback ya. Mungkin masih biasanya justru standar gaji mereka nggak sebut gaji ya sebenarnya, standar gaji mereka itu standarnya jauh lebih tinggi daripada standar gaji UMR di Indonesia gitu. Itulah kenapa biasanya justru dapat lebih tinggi instansi atau perusahaan di Indonesia. Itu yang pengalamanku ya, karena standarnya ngikut standar mereka dan mereka harus memastikan kita itu benar-benar sejahtera gitu dalam tanda kutip. Oke. Ya. Sip. Oke, Mas. Suara saya masuk, Mas? Jelas? Iya. Cuma dari saya tuh ada feedback ya, nggak tahu. Sering ada feedback. Halo, Mas Dik. Suara saya masuk. Cuma dari saya ada feedback ya, nggak tahu. Sering ada feedback. Iya. Ya, Mas. Ya, kalau kita mau berkarya sebagai akademisi ya harus banyak cari-cari proyek kayak gitu untuk ya mencari-cari uang tambahan ya supaya memenuhi kebutuhan kayak gitu, Mas. Iya. Dan insya Allah nggak pernah kurang. Saya sih nggak pernah kurang. Bahkan kalau saya pikir di perguruan tinggi itu lebih ke arah pengabdian ya. Apalagi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Memang spiritnya ada spirit mengabdi. Kita berkontribusi terhadap persyarikatan kan gitu ya, kalau kita di Muhammadiyah. Dan kalau kita bicara pekerjaan akademisi itu kan sebenarnya tridharma ya. Kalau di Muhammadiyah ada catur dharma, umumnya kan tridharma, ada pengajaran yang kita sering ditahuin orang itu kan ya. Tapi selain pengajaran sebenarnya ada penelitian. Sebenarnya ini banyak sekali ya, peluang-peluang ya dapat. Dan yang pengabdian masyarakat hanya bisa juga cari-cari dari donor-donor asing ataupun dari APBN. Jadi kesempatan itu sebenarnya banyak sekali. Oke, Mas. Jadi kalau bicara kesempatan emang sangat ini ya, Mas ya. Tapi emang menurut Mas Bik, kalau buat finansial yang agak sensitif ya, Mas ya, kayak buat kita, untuk mendapatkan lebih ya, kalau di dunia akademisi harus cari-cari proyekan seperti itu. Tapi sebenarnya emang gimana sih, Mas? Kondisi dunia akademisi sekarang tuh apakah cukup menjanjikan untuk berkarir di dunia itu, Mas? Ya, kalau pendapat saya sekarang ini jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya, karena perhatian pemerintah juga ada ya dengan adanya sertifikasi dosen. Jadi sebenarnya cukup ya. Kalau dibilang nggak cukup ya nggak juga ya, sebenarnya cukup. Jadi dan juga kan makin lama kita berkarir itu kan pendapatan sebenarnya bertambah. Jadi kalau saya bilang sih sekarang jauh lebih baik daripada dengan catatan kita harus mengikuti benar-benar jalur karirnya gitu. Karena kalau di dosen kan sebenarnya STR tidak pakai sama sekali. Mas Farhan kayaknya harus di mute deh. Kalau nggak ini soalnya feedback, coba deh di mute. Coba ya, coba deh. Nah ini, oke, kalau ini nggak ada feedback tadi karena mungkin karena ada, jadi masih ada ya. Jadi menurut saya sebenarnya sekarang udah jauh lebih baik ya, karena tadi ya ada sertifikasi dan sebagainya. Nah, dosen tapi kan catatannya harus jadi dosen profesional ya. Dengan jadi dosen profesional itu ada beberapa syarat, misalnya
kualifikasi pendidikannya harus S2. Nah, ini kekurangannya. Minimal S2 baru bisa jadi dosen, itu pun nanti harus dapat tunjangan dosen profesional gitu. Ya kalau udah seperti itu sebenarnya udah lumayan mencukupi ya. Belum lagi misalnya nanti ada jakung, jabatan fungsional. Kalau teman-teman sering dengar kan sebenarnya profesor paling atas gitu ya. Di bawah itu ada lektor kepala, ada lektor, ada asisten ahli dan sebagainya. Jadi bagi saya sebenarnya udah cukup lebih baik lah sekarang ini dan cukup lah. Ya, Mas. Nah, bagaimana sih Mas maksudnya untuk kita tuh bisa memulai gitu selain emang kuliah S2 gitu. Kalau saya lihat kan Mas Bik ini kalau bicara kan kita kalau bicara akademisi ya itu produknya adalah karya tulis gitu kan. Nah, saya lihat juga di CV Mas Bik ini karya tulisnya sudah banyak gitu. Cuman ya ada satu buat kita tuh kayak sering nulis gitu, aktif dalam hal yang tadi istilah pengabdian masyarakat kayak gitu Mas. Nah itu apa sih harus disiapin Mas? Selain kuliah S2? Ya. Oke, ya mulai di skripsi sekarang mulai benar-benar serius gitu ya untuk nulisnya, karena pengalaman saya misalnya bikin mahasiswa skripsi masih banyak sekali yang harus dipoles gitu ya untuk tulisannya bisa bagus. Karena kalau mau jadi akademik memang harus nulis. Tadi ya ada penelitian di situ dan itu harus publikasi. Dan publikasi itu kalau tulisannya nggak bagus nggak akan susah lah untuk bisa dipublikasi karena jurnal juga punya kriteria sendiri. Jadi memang harus nulis mulai dari sekarang mesti belajar meneliti dan mengeluarkan tulisan-tulisan yang bisa dipublikasi di jurnal gitu. Selain itu ya mostly sih udah ini ya, kalau memang sudah benar-benar bisa meneliti sih saya rasa kualifikasi untuk bisa jadi dosen dan tadi ya S2 udah bisa terpenuhi gitu ya. Nah nanti juga kalau misalnya jadi dosen itu sebenarnya ada kualifikasi lain kayak saya lupa nama istilah pelatihannya, jadi kayak pelatihan mengajar ya. Karena kan profesi dosen kan mengajar ya. Jadi ada juga tuh saya lupa nama pelatihannya apa, tapi ada. Nanti kita diminta untuk ikut pelatihan itu dan dapat sertifikat. Sertifikat itu berarti kita certified gitu ya untuk belajar. Itu setelah S2 Mas? Sertifikat ya, itulah seperti itulah kurang lebih. Kurang. Ya. Oke Mas. Nah, kalau kita bicara ini deh Mas. Tadi kan Mas Bik bilang kondisinya sekarang Mas. Nah emang tapi kalau Mas Bik mungkin bisa cerita gitu apa sih sekarang menjadi masalah utama di dalam perkembangan di dunia akademisi Mas? Mungkin kayak kemarin kan saya pernah lihat satu postingan Mas Bik di Facebook mengenai plagiarisme. Nah, mungkin Mas Bik bisa sharing gitu apa sih yang jadi masalah gitu biar menjadi masukan untuk yang jadi masalah sekarang ini kan sebenarnya banyak perguruan tinggi yang berlomba-lomba untuk ranking ya, dan sekarang ini kan dosen juga di peringkat, jadi seperti akhirnya dosen tuh didorong untuk produktif gitu ya, dipaksa untuk produktif. Tapi sayangnya banyak beberapa dari akademisi itu ngambil shortcut gitu ya, dengan cara autoplagiarism dan sebagainya. Dan ini juga sebenarnya bukan 100% salah dosen ya, tapi juga tadi ya struktur dan sistem yang mendorong akhirnya kejadian-kejadian seperti itu terjadi gitu. Dan sekarang kan beban dosen itu jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya ya. Ada laporan BKD, beban kinerja dosen, ada di BKD itu setiap semester harus punya kinerja penelitian, ada pengabdian masyarakat, terus juga pendidikan minimal SKS segini, terus belum lagi nanti ada
tuntutan penjaminan mutu internal yang itemnya tuh nggak sedikit, pokoknya complicated sih sebenarnya. Jadi kalau saya lihat sih memang bebannya tinggi sekali, tantangan sekarang ya, bebannya tinggi sekali. Terus karena peringkat-peringkat itu akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak harus terjadi gitu ya, karena ya plus minus ya kalau kita bicara sekarang kan di dosen di berdua lagi in banget bicara mengenai terindeks Scopus dan sebagainya gitu ya. Itu yang jadi akhirnya berkompetisi, tapi akhirnya banyak yang shortcut gitu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu akhirnya tidak bisa dihindarkan. Ya, berarti sistemnya ya Mas ya mendukung hal seperti itu ya Mas, bisa dibilang. Ya. Ya. Oke, dan juga kan sekarang banyak jurnal-jurnal yang predator ya. Artinya kita bisa publish asal bayar aja, dia nggak meriksa. Apakah ini sudah pernah dipublish, apakah misalnya tulisannya udah di-review atau belum. Banyak juga sekarang yang begitu, dan banyak akademisi yang akhirnya terjerumus ke situ karena tadi ya sistemnya memaksa untuk harus produktif gitu ya. Kalau mau naik pangkat harus seperti ini, harus seperti itu. Ya akhirnya banyaklah kejadian-kejadian yang seperti itu yang disayangkan ya. Ya, yang saya lihat juga gini sih Mas, kayak contoh pandemi ini gitu kan. Saya nggak bisa bilang ini sebuah fakta ya, tapi saya melihat dari perspektif saya bahwa nggak tahu ini apakah karena kualitas akademisi kita yang kurang atau emang pemerintah kita ini seperti tutup mata gitu. Karena saya lihat kayak permasalahan pandemi ini yang didengar itu bukan lagi dunia akademisi gitu, malah yang didengar ini banyak kan politisi atau media mainstream gitu yang berpendapat gitu, tapi sehingga kebijakan yang dihasilkan itu tidak ya kan kita belajar ya, kalau kita belajar public health itu kan politik ya. Jadi itu yang harus kita mengerti bahwa di public health itu bisa 100% kita merasa bahwa apa yang kita hasilkan dari penelitian itu akan diadopsi oleh pengambil kebijakan, karena ada banyak faktor kan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Jadi saya rasa itulah kenapa kita belajar juga ilmu sosial kan di public health. Jadi emang kuncinya kita juga harus menyesuaikan dengan saya di situ. Ya. Halo. Iya. Suara saya masuk, Mas Wik? Masuk. Ya. Oke, Mas. Kita lanjut. Berarti, nah di situ berarti itu peran mungkin yang kita masih teman-teman gitu, Mas. Apa sih sebenarnya dalam dunia dalam Kesmas ini peran akademisi itu sampai mana sih Mas sebenarnya? Mungkin Mas Bik bisa mencerahkan gitu Mas. Sebenarnya itu peran akademisi itu bisa sampai bisa di mana saja gitu. Tadi kan bicara untuk mempengaruhi kebijakan dan sebagainya. Ya, sebentar ya. Jadi gini, seringkali kekurangan akademisi itu ketika selesai penelitian sudah selesai gitu. Padahal hasil penelitian ini, publikasi ini kan mesti dibawa ke pembuat kebijakan. Nah, ini yang seringkali jarang di follow up gitu ya, disampaikan kepada pembuat kebijakan. Bukan karena kadang-kadang nggak mau, tapi kadang-kadang mungkin nggak punya jaringan gitu ya, nggak punya network untuk menyampaikan hasil penelitian tersebut. Atau misalnya cara kita menyampaikan hasil juga terlalu akademik gitu ya, sehingga pembuat kebijakan itu tidak cepat untuk nangkep maksudnya apa,
karena pembuat kebijakan itu kan sebenarnya maunya simple ya. Dengan bahasa-bahasa akademik yang kita sampaikan, mungkin kayak prevalensi dan sebagainya, mereka nggak gitu ini maksudnya apa dan sebagainya gitu ya. Kita mesti merubah cara berkomunikasi kita gitu ya. Nah itu yang sering kali gitu ya di akademisi. Oke Mas. Terus, berarti emang apa ya? Berarti banyak hal yang harus perbaiki sebenarnya untuk dalam hal sistem di negara kita lah, khususnya antara akademisi dengan pemerintah sendirian gitu, di mana perlu ada peran akademisi kan untuk memikirkan solusi yang terbaik gitu. Oke, sambil ini mungkin ada kali teman-teman peserta yang ingin bertanya langsung atau bertanya lewat chat ke Mas Big mengenai obrolan kita di sore hari ini. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya langsung boleh langsung raise hand atau langsung unmute. Persilakan teman-teman. Ya, silakan Pak. Ini perempuan atau laki-laki nih, M3 Kusairi, silakan kalau emang ini mau bertanya. Halo, M3. Halo. M3 Kusairi. Halo Mas. Mau bertanya? Halo Mas. Ya, ya. Silakan. Kedengeran nggak Mas? Ya, silakan Mas. Kedengeran ya. Jelas. Mau bertanya nih Mas nih, kan saya baru lulus SKM nih dengan peminatan Kesling nih. Nah, saya bingung nih kalau untuk SKM keluaran peminatan Kesling itu apa diharuskan kita tuh harus ikut ke Hakli apa gimana ya Mas ya untuk bisa mendapatkan STR, kan kita dituntut banget nih kalau untuk bekerja sebagai sanitarian tuh harus ada STR. Nah, saya juga bingung kan kalau untuk perihal STR juga kan kita sekarang masih ditangguhkan di sananya gitu. Itu Mas. Mas Farandi, suaranya di aku hilang. Mungkin Mas Farandi bisa ngulang. Ya Mas, jadi pertanyaannya mungkin Mas Big bisa menceritakan kali ya dari sisi akademisi bahwa ini kan kalau di sisi profesi ya Mas, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat kan dua hal yang berbeda gitu. Nah mungkin ya benar Mas. Mas, nah terus tapi kan kalau di akademisi ini kan Kesling itu merupakan rumpun satuan gitu dengan Kesmas. Nah mereka sebenarnya bagaimana sih prospek karir Kesling sekarang ini? Apakah emang kayak harus lebih ke Hakli atau emang sebenarnya Kesling yang di Kesmas ini di Yakmi gitu Mas? Ya, sebenarnya saya nggak cocok ya untuk menjawab pertanyaan itu ya, karena saya bukan ahlinya ya. Tapi gini, di Kesmas ini juga mungkin sering banyak ya di kampus-kampus itu ketika pemilihan peminatan teman-teman mahasiswa itu seringkali kan agak kecewa kalau ternyata dia nggak dapat peminatan yang dia inginkan gitu ya. Seringkali yang penuh itu kan biasanya K3 karena kan peminatan itu kan biasanya ada kuota ya, karena dosennya juga terbatas kan, sehingga misalnya dibatasi hanya 2 kelas dan sebagainya. Nah seringkali karena mindset kita terlalu di kotak-kotak ya, padahal nanti lulusannya adalah sama-sama SKM ya. Jadi menurut saya kalau meskipun peminatan Kesling, kalau gelarnya SKM sebenarnya bukan tidak mungkin untuk bisa jadi misalnya promotor kesehatan, juga misalnya jadi administrator kesehatan, karena peminatan itu kan cuma sekian SKS dari 144 SKS yang kita dapatkan di S1 gitu. Nah ini yang seringkali kita lupa bahwa yang 44 itu peminatan, 44 SKS peminatan, tapi yang 100 itu kan sebenarnya bukan peminatan, yang 100 itu kan public health-nya gitu. Jadi itu mungkin yang mesti didorong ya ke teman-teman. By the way, saya juga peminatannya dulu S1 peminatan kesehatan masyarakat. Bukan berarti setelah jadi SKM saya harus kerja di Kesling dan
kerjaan lain saya nggak bisa kerjain gitu. Justru ketika saya kerja tadi di proyek HP, saya lebih banyak berkecimpung di wilayah manajemen dan administrasi ya. Ya, jadi itulah pesan moralnya, dan banyak sekali teman-teman saya yang di peminatan Kesling ataupun di peminatan lain yang misalnya dulunya di peminatan MRS, tapi kerjanya justru jadi di kantor konsultan AMDAL gitu. Karena memang judul akhirnya adalah SKM gitu, bukan SKL, bukan administrasi rumah sakit gitu. Nah, ini mungkin yang jadi yang harus kita ini gitu loh, tekankan. Pola pikir ya Mas sebenarnya. Ya. Yang kita lupakan bahwa titel kita tuh sebenarnya Kesmas gitu. Itu yang mungkin tugas kita bersama ini buat yang sudah harus meluruskan gitu salah kaprah ini ya Mas ya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Begitu Mas Tri, mungkin bisa menjawab ya Mas Tri. Ada lagi? Silakan teman-teman. Saya mau bertanya. Saya saya masih semester 2, saya juga dari UMK. Bapak tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana prospek karir di bidang kesehatan masyarakat itu dari aspek pengembangan diri dan finansial. Dan yang kedua itu bagaimana sih sarjana kesehatan masyarakat yang belum banyak pengalaman dapat masuk ke pekerjaan atau lembaga yang bergengsi. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak. Siapa tadi namanya? Oke, ya Mas, gitu Mas. Tapi mungkin saya tambahannya gini Mas, ini berhubungan dengan kalau dilihat CV Mas Big juga, ini kan Mas Big juga dari S1 udah ngebangun personal brandingnya gitu Mas. Mungkin Mas Big bisa ngasih tips and triknya kali juga gimana ngebangun personal branding untuk Mas Big gitu biar berkarir gitu. Apalagi ya berkarirnya ini nggak hanya di akademisi ternyata kan, berkarirnya juga di dunia NGO kayak gitu Mas. Silakan Mas Big. Ya, sebentar ya. Tadi terkait dengan finansial sama peluang karir ya. Kalau peluang karir, saya rasa prospeknya masih bagus ya, even untuk 15 tahun ke depan atau 10 sampai 15 tahun ke depan. Karena kalau kita lihat aja sekarang situasi pandemi itu nggak pernah lepas dari permasalahan public health. Jadi ibaratnya gini, kalau ada masalah pastinya kan ada kebutuhan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Masalah public health ya tentunya yang dibutuhkan adalah ahli-ahli kesehatan masyarakat kan gitu ya. Jadi kalau dari sisi karir, saya ngelihat public health masih prospektif gitu ya. Meskipun sekarang ini kan makin banyak gitu ya lulusannya ya. Tapi saya lihat juga peluangnya selalu bertambah gitu. Jadi dari sisi karir itu, dari sisi finansial mungkin saya juga sudah sampaikan ya. Apalagi kalau misalnya berkarir di beberapa NGO yang NGO internasional gitu ya, justru biasanya lebih besar. Tapi juga kalau di layanan kesehatan juga alhamdulillah gitu ya, cukup aja gitu ya untuk finansial. Terus juga tadi soal pengalaman, nah ini kuncinya. Jadi justru di semasa S1 itu kita cari pengalaman sebanyak mungkin gitu ya, buat kesalahan sebanyak mungkin. Artinya apa? Mesti aktif gitu ya di organisasi apapun itu untuk nambahin pengalaman gitu ya. Kalau enggak nanti benar-benar nggak punya pengalaman sama sekali, meskipun sebenarnya di dunia pendidikan kan ada PBL1, PBL2 ya, itu juga sebenarnya didorong untuk mendapatkan pengalaman. Tapi dengan misalnya kita nambah pengalaman sendiri, itu akan punya nilai plus gitu ya ketika kita bekerja. Pengalaman saya sih alhamdulillah saya nggak pernah formal benar-benar kalau lamar kerja gitu ya. Ngirim CV, ngirim terus nunggu dipanggil dan sebagainya sih alhamdulillah nggak pernah seperti itu. Selalu CV dan lamaran itu formalitas saja, sebenarnya udah diterima gitu ya. Itu karena kita punya jaringan gitu, itu karena kita aktif di berbagai organisasi yang akhirnya kenal banyak orang, itu bangun networking dan sebagainya. Tapi juga jangan terlalu tinggi gitu ya harapannya ketika lulus pengen kerja di perusahaan yang prestisius, selalu ada tahap gitu. Ini harus kita mengerti gitu, jangan sampai kita baru lulus pengen dapat pekerjaan di lembaga yang prestisius, NGO internasional, tiba-tiba itu jarang sekali terjadi. Dan apalagi kalau kita sampai matok
dalam tanda kutip matok harga Gaji. gitu ya. Iya. Nah ini apa namanya? Kalau bisa jangan sampai seperti itulah. Artinya apa namanya, tahun-tahun pertama lulus kerja itu juga sambil nyari pengalaman, bukan cuma sekedar nyari uang gitu. Bagi saya sih itu. Oke. Jadi begitu cara personal brandingnya Mas Big ya Mas, bangunnya ya Mas. Oke. Kurang lebih seperti Masih itu, banyak. tapi kalau diceritain panjang ya. Ya. Bisa satu hari sendiri ya Mas. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya. Nah mungkin Mas, tapi kalau tambahan saya Mas, nah ini kan sasaran kita kebetulan diskusi kita nggak hanya mahasiswa ya Mas, tapi ada juga teman-teman yang sudah melewati dunia kuliahnya gitu, yang akhirnya jadi fresh grade sekarang gitu. Nah untuk khususnya untuk yang apa namanya, ya dia udah terlanjur basah gitu, dia pengen berkarir menjadi akademisi atau berkarir seperti yang Mas Big cerita gitu di dunia NGO. Nah mungkin ada tips and triknya sendiri Mas kalau untuk yang seperti itu, Mas? Ya, kalau akademisi pastinya mesti direncanakan untuk lanjut S2 ya, kalau mau akademisi, karena sekarang syaratnya itu. Bahkan sekarang ini sebenarnya untuk dosen di perguruan tinggi, ada kemungkinan dalam waktu 5-10 tahun ke depan tuh syaratnya malah ditingkatkan jadi kualifikasi S3 ya. Jadi itu yang perlu disiapin, jadi kuliah lagi. Dan kuliah lagi itu biasanya nggak murah ya. Jadi apa namanya, persiapkan diri untuk cari beasiswa gitu ya, dan cari beasiswa itu kan sebenarnya mesti disiapin gitu ya, entah itu nyiapin sertifikat bahasa, entah itu misalnya nyari supervisor atau nyari LOE, macam-macam lah gitu ya. Itu mungkin kalau benar-benar dari awal memang ingin berkarir di akademisi gitu ya. Terus juga apa namanya, kalau bisa dari mulai S1 tulisan skripsinya itu dipublikasi ya di jurnal. Karena itu modal yang penting banget itu ketika misalnya kalian mau S2, biasanya dengan kita punya output tulisan penelitian itu chance untuk diterima atau bahkan dapat beasiswa itu lebih tinggi gitu ya. Karena itu yang dibutuhkan untuk, itu juga yang dibutuhkan sebenarnya skill untuk seorang akademisi gitu ya, nulis dan melakukan publikasi penelitian. Ya, jadi itu sih, siapin aja apa namanya, persiapan untuk nyari beasiswa untuk sekolah lagi. Kalau memang ada uang untuk bayar sendiri sih nggak masalah juga ya. Terus ya itu, kalau misalnya belum lulus ya, skripsinya kalau bisa sampai dari sekarang tuh mulai dipikirin untuk memang diarahkan publikasi gitu dan dikerjain secara serius. Oke, sip. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman sekalian, silakan. Jadi emang untuk yang udah terlanjur lewati dunia kuliahnya masih bisa berkesempatan nih untuk punya berkarir di dunia akademisi. Jadi tadi Mas Big sudah cerita. Silakan ada lagi teman-teman. Nah Mas, mungkin sambil menunggu Mas, saya pengen tanya lagi. Tadi kan Mas Big sempat nyinggung mengenai beasiswa gitu kan. Nah mungkin Mas Big bisa cerita gitu, kenapa akhirnya S2-nya nih di luar Mas, di Mahidol University gitu. Kenapa nggak di Indonesia? Terus bagaimana bisa akhirnya mendapatkan LPDP gitu? Apakah ini semuanya direncanakan atau emang ya kayak tadi Mas Big cerita di awal gitu. Ini kebetulan aja gitu. Karena aktif dari dunia S1 gitu. Mungkin bisa cerita Mas? Iya, saya sih selalu berpikir bahwa saya beruntung aja sebenarnya ya. Ada faktor keberuntungan gitu ya. Yang membuat misalnya dapat beasiswa dan sebagainya. Saya selalu punya pikiran seperti itu ya. Meskipun juga tetap harus usaha ya. Karena sebenarnya kalau dipikir untuk LPDP ketika itu, kan kebetulan saya kerja di Dikti ya, di Dikti apa namanya, ada teman gitu ya, teman di tempat kerja yang kasih informasi gitu. Karena waktu itu LPDP tahun 2013 tuh belum banyak yang tahu, belum banyak yang kenal. Ya, dikasih informasi ini ada lembaga baru nih bisa ngasih beasiswa untuk S2 baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini syarat-syaratnya gitu ya. Dia ngasih tahu ke saya tinggal ikutin aja syarat-syaratnya, cara daftarnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini kenapa saya selalu bilang ada faktor keberuntungan. Kalau dia tidak memperkenalkan itu, mungkin saya nggak tahu gitu ya.
Karena zaman dulu kan 2013 meskipun sudah mulai serba digital, tapi nggak semuanya sekarang seperti sekarang gitu kan, masih ada proses-proses yang masih manual gitu ya, sehingga informasi dari mulut ke mulut itu masih lumayan signifikan juga berpengaruh gitu. Jadi akhirnya saya daftar dan sebagainya, alhamdulillah dinyatakan lolos gitu ya. Tapi lagi-lagi bagi saya itu sebenarnya ya itu nggak lepas dari pertama kita banyak teman gitu ya. Kedua kalau punya keinginan jangan dipendem. Itu juga karena saya cerita saya pengen sekolah lagi nih gitu ya. Tiba-tiba dia bilang bahwa ini ada nih, terus dia kasih semangat dan sebagainya gitu ya. Ini syarat-syaratnya dan sebagainya, bacanya nih ada di sini dan sebagainya. Ini saya ikutin gitu ya, saya kerjain. Jadi ya banyak teman, yaitu tadi network ya, jangan batasi. Yang kedua tadi ya, kalau bisa ya ikutin aja apa yang harusnya dilakukan gitu ya, supaya bisa ya kan syarat-syaratnya ada gitu ya, itu ikutin aja, insya Allah sih bisa dapat lah. Ya, nah sekarang ini mungkin Mas Big bisa cerita gitu kali buat teman-teman yang di sini yang pengen melanjutkan S2 gitu. Sekarang ini apa sih Mas yang beasiswa yang lagi tersedia nih, dan selain LPDP gitu Mas? Karena orang-orang kayaknya masih karena branding dari LPDP yang udah cukup bagus gitu kan. Jadi orang-orang kayak kalau kuliah nih beasiswanya LPDP, padahal kayaknya banyak lebih dari itu gitu Mas. Mungkin Mas Big bisa bercerita Mas tentang beasiswa untuk mereka-mereka yang mau berkarir di S2 lagi gitu. Banyak sekali beasiswa itu bertebaran ya, asal kita mau nyari informasi sebenarnya. Contoh, saya kasih contoh ya, saya nggak tahu ya, saya mungkin GR aja. Pasca saya ke Thailand gitu ya, dengan beasiswa LPDP, alhamdulillah tuh banyak teman-teman adik kelas saya di PAMI yang banyak ngikutin ya. Ada Ridwan, ada Ainul, ada beberapa lah ya, ada Fikura, dan yang saya tahu ya, mereka dapat beasiswanya jadi dari kampus bersangkutan. Jadi bukan cuma LPDP yang bisa ngasih beasiswa, kalau teman-teman bisa cari informasi, banyak kampus-kampus luar negeri juga memberikan beasiswa, meskipun sebenarnya beasiswanya nggak sebesar LPDP ya, misalnya living cost-nya yang dikasih lebih sedikit, tapi cukup lah kalau cuman sekedar makan dan tinggal gitu ya. Dan itu banyak. Pertama ya itu ada juga beasiswa dari kampus. Kedua beasiswa dari negara yang bersangkutan juga banyak ya, kayak Jepang itu ada MEX ya, Ministry of Education Scholarship, terus Taiwan juga ada Ministry of Education Scholarship, terus ada ICDF ya, International gitu ya, itu juga dari Taiwan. Terus kalau Amerika ada Fulbright ya, kalau Inggris ada yang namanya Inggris tuh saya lupa ya. Australia juga ada AS ya, banyak sebenarnya kalau mau. Iya. Jadi kuncinya nyari ya Mas. Cari informasi aja sebenarnya, dan itu bukan cuma dua ya. Ternyata setelah saya cari informasi beasiswa S2 dan S3, banyak juga ternyata tersedia beasiswa S1. Ya. Itu yang sebenarnya saya sesali gitu ya. Saya sesali dulu kenapa nggak pernah nyari informasi mengenai beasiswa S1. Karena juga mungkin dulu akses informasi nggak seperti sekarang. Sekarang kan akses informasi juga sesuatunya bisa dicari di Google gitu ya. Kalau dulu kan terbatas gitu. Iya. Oke Mas. Nah, Mas Big ini ada rencana nih S3 berarti dengan beasiswa yang banyak itu Mas? Ya alhamdulillah ya, doain aja ya, mudah-mudahan Juli ini saya udah kuliah lagi gitu ya. Untuk beasiswanya alhamdulillah udah dapat. Ini juga mungkin kalian nggak pernah dengar ya nama beasiswanya. Nama beasiswanya RTP atau Research Training Program. Ini juga beasiswa dari pemerintah Australia, mirip bukan AS, dititipkan di universitas ya. Dan seleksinya unik ya, kalau beasiswa lain tuh seperti LPDP, AS dan sebagainya ada proses wawancara. Kalau beasiswa ini merit base itu ya dia
seleksi berkas saja, kalau kita dianggap qualified dia akan kasih gitu. Oh, enak banget ya Mas. Ya artinya gini, ya itu kita mesti kayak bawa lagi CV. nanam ya Mas. Kita mesti Iya, bawa betul. CV. CV kita benar-benar kita bangun. Jadi bukan cuman CV itu bukan cuman isinya ijazah doang gitu ya. Di situ Iya. ada training yang pernah kita ikuti. Di situ ada publikasi yang pernah kita tulis, kan gitu ya. Di situ ada kegiatan organisasi yang pernah kita lakukan. Di situ mungkin ada medali-medali yang kita dapetin ikut lomba apa, ikut lomba. Jadi CV itu mesti diisi gitu. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah chance-nya justru lebih tinggi gitu kalau mau nyari beasiswa. Tapi anyway, ini kita nggak ngomongin sesi beasiswa khusus ya. Saya bukan ahli cari Enggak Mas. ya, Enggak Mas. Mungkin beasiswa ya kayak cuma kalau sekedar untuk sekolah aja gitu. Ya. Tapi mungkin semoga sih cerita Mas Big tadi itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu untuk berkuliah lagi gitu, untuk menjadi seorang akademisi gitu. Tapi sebenarnya akademisi sekarang di Indonesia ini gitu Mas, mungkin kalau Mas Big dengar-dengar, itu sebenarnya kekurangan apa enggak sih Mas? Apa emang sudah cukup sebenarnya untuk sumber daya manusianya akademisi kita gitu? Dengan 270 juta penduduk. Iya, kalau ditanya ya cukup apa enggak, sebenarnya belum ya, baik secara jumlah maupun kualifikasi ya. Akademisi kita kan masih banyak yang S2 ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, terutama negara maju, kualifikasinya mereka sudah S3. Belum lagi kita bicara mengenai pemerataan kualitas ya, antara Jawa, luar Jawa, dan sebagainya ya. PR-nya masih banyak ya, tapi kan itu bukan kerjaan kita ya. Biarkanlah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Pendidikan Tinggi untuk memikirkan bagaimana. Itulah kenapa sebenarnya sekarang kan akademisi didorong untuk sekolah lagi gitu ya. Salah satu tujuan LPDP juga itu gitu ya, mengakomodasi peningkatan kualitas dan kuantitas ya untuk S2 dan S3 di di dalam negeri. Jadi emang bicara peluang berarti besar ya Mas ya, peluang karena jumlahnya emang masih butuh banyak ya Mas. Oke. Iya. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman, kalau ini waktunya masih ada nih. Ya, Mas. Ini kalau kita di sosial media kemarin sempat buka Q&A nih Mas. Ada pertanyaan yang cukup unik nih Mas. Jadi menurut Mas Big nih, sebenarnya Mas Big dari lulusan luar nih kan, dia nanya bagaimana jenjang karir saat menjadi dosen. Itu lebih baik menjadi lulusan S2 di dalam negeri atau di luar negeri, Mas? Saya nggak tahu ya, tapi ya sama aja mau dalam negeri maupun luar negeri ya, kesempatan itu ada. Apa ya? Sama aja sih sebenarnya ya, mau dalam negeri ataupun luar negeri. Saya sih nggak pernah melihat ada perbedaan ya. Cuman kalau misalnya di perguruan tinggi yang punya ranking ya, mungkin kalau di perusahaan multinasional atau NGO internasional itu diperhitungkan ya. Tapi untuk kerja di perguruan tinggi di Indonesia mungkin nggak gitu diperhitungkan ya. Yang penting ya kualifikasinya memenuhi aja. Tapi setahu saya kalau di NGO internasional atau di perusahaan-perusahaan yang multinasional ya, perusahaan-perusahaan besar gitu ya, memang itu diperhitungkan ya. Jadi lulusan mana bahkan mungkin dilihat gitu ya ranking perguruan tingginya di dunia. Karena lagi-lagi paling mudah sebenarnya bagi perusahaan kalau mereka itu sorting untuk seleksi kandidat yang mau mereka hire itu biasanya ya perusahaan-perusahaan internasional melihat dari reputasi universitasnya. Tapi itu di Indonesia nggak terlalu lah. Artinya di kita ya sama aja lah mau di luar negeri maupun dalam negeri, apalagi jadi akademisi insya Allah sih masih bisa. Oke. Sip. Jadi emang sama nih, jangan usah minder ya Mas ya. Yang penting kuncinya tadi harus sering rajin nulis ya Mas kalau mau jadi akademisi, terus bangun personal branding ya Mas ya. Ya, terus juga purpose kita apa? Purpose kita apakah setinggi mana gitu? Kalau cuma akademisi di perguruan tinggi di Indonesia mungkin nggak perlu mikirin harus kuliah di perguruan tinggi prestis ranking 50 dunia, nggak perlu.
Kecuali kita memang dari awal ingin berkarir sebagai akademisi di perguruan tinggi luar negeri gitu ya, dengan reputasi yang bagus ya, tentunya kita mesti jadi lulusan di perguruan tinggi luar negeri dengan reputasi yang. Jadi tergantung aja lah sebenarnya purpose kita tuh sampai kemana gitu, tujuan karir kita tuh nantinya mau kemana. Oke, sip. Oke Mas. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung ini ya teman-teman unmute atau raise hand atau tanya lewat chat. Ya. Ini Mas, nanya lagi Mas, lebih personal nih Mas. Tadi kan kalau bicara akademisi sering lagi nulis nih. Seorang Mas Bik ini emang orangnya rajin nulis dari dulu Mas? Atau emang karena tuntutan karir akhirnya rajin nulis nih Mas? Nah, mungkin ada tips and triknya Mas biar rajin nulis ini nih. Karena kalau saya pribadi ya Mas ya, saya sendiri juga, kalau nulis tuh harus ngikutin mood Mas. Jadi ya kebetulan saya lagi kuliah gitu Mas. Tuntutannya juga kalau kuliah S2 ya adalah buat tulisan gitu. Itu yang jadi tantangan nih. Mungkin kayaknya nggak saya doang, teman-teman yang lain juga sama gitu. Mungkin Mas Bik ada tips and triknya Mas dalam hal penulisan ini Mas. Ya kalau nulis sebenarnya nggak harus akademisi ya, nulis aja ya, semua orang bisa nulis ya. Tapi mungkin bentuk tulisannya berbeda dengan akademisi ya. Kalau umumnya kan masyarakat secara umum kalau mau nulis bisa misalnya di kolom opini di Kompas atau dimanapun gitu ya, di media massa. Itu sebenarnya bisa dikerjain gitu ya. Jadi tulisan populer istilahnya, tulisan ilmiah populer. Kalau dosen ya biasanya jurnal ya, yang sifatnya penelitian. Kalau ditanya saya ini nulis karena hobi apa tuntutan profesi, ya lebih banyak ke tuntutan profesi. Kalau pertanyaannya itu sebenarnya, karena itu tuntutan yang harus saya kerjakan gitu ya. Tapi saya bukan termasuk orang yang harus gitu ya, memaksakan harus keluar, bahkan sampai ada yang namanya melakukan plagiarisme dan sebagainya. Saya nggak, alhamdulillah nggak kepikiran ke sana gitu ya, karena memang nulis mesti nunggu mood dan sebagainya, dan melakukan penelitian itu nggak murah ya, jadi kita mesti cari opportunity juga untuk dapat hibah penelitian ya. Jadi saya nggak bisa melakukan setiap saat, jadi ketika dapat hibah gitu ya saya kerjakan, dan saya kerjakan secara serius gitu ya, saya bisa publikasi dan sebagainya. Jadi ya, tapi saya juga nulis beberapa gitu ya, beberapa di media massa yang itu kebetulan kalau itu sih iseng ya. Iseng tuh dalam artian ya, karena senang aja gitu nulis-nulis soal itu terkini gitu ya. Atau misalnya dihubungi wartawan, ditanya mengenai misalnya perkembangan COVID lah, vaksin lah, saya sampaikan aja gitu. Jadi emang karena tuntutan itu menjadi ini ya Mas ya, menyukai penulisan ini ya Mas, bisa dibilang kayak gitu? Iya, bisa jadi. Tapi gini, kalau teman-teman sama sekali nggak suka nulis, apalagi melakukan penelitian, ya pastinya jangan sekali-kali berpikir jadi akademisi ya. Nggak berkembang nanti akhirnya. Karena akademisi di perguruan tinggi itu bukan cuma sekedar mengajar ya. Berbeda dengan mungkin puluhan tahun lalu ya. Sekarang udah dituntut yang namanya publikasi dan sebagainya. Jadi harus menulis gitu. Oke. Sip. Oke, ada lagi? Ada yang mau nanya teman-teman, silakan nih. Kita masih ada beberapa menit lagi untuk tanya jawab. Kita sangat senang sekali kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Oke. Udah nggak ada kayaknya. Ya Mas, mungkin udah terjawab semua kali ya. Ya, nggak apa-apa Mas. Jadi mungkin terakhir ini kali Mas, closing statement Mas Bik kepada teman-teman SKM, tapi nggak hanya harus akademisi Mas, maksudnya yang teman-teman SKM gitu, yang mau jadi SKM ataupun saat ini sedang menjadi fresh graduate SKM gitu untuk berkarir, mungkin Mas Bik ada masukan gitu. Kayak tadi kan ada permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan STR kayak gitu. Nah, Mas Bik mungkin ada masukan sebagai yang sudah lebih senior menjadi seorang SKM Mas. Ya, pertama saya sebenarnya ini saya apresiasi dulu ya teman-teman di AKMI DKI bikin sesi ini didasari dari kegundahan mengenai tidak adanya STR. Perlu saya sampaikan bahwa bahkan sebagai akademisi pun sebenarnya STR itu penting sekali, karena
di borang akreditasi perguruan tinggi, ketika dosennya punya STR itu punya nilai plus dalam akreditasi. Jadi saya sebenarnya menyayangkan sekali STR Kesmas tidak akhirnya ditiadakan karena beberapa hal gitu ya. Pertama saya sayangkan itu. Tapi yang kedua bukan berarti itu akhir dari dunia kan gitu ya. Kita mesti tetap move on gitu ya. Banyak kesempatan atau pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan STR, bahkan tidak sama sekali membutuhkan STR. Jadi itu bisa kita ambil kesempatan tersebut. Terus juga teman-teman jangan terlalu terfokus pada peminatan gitu ya. Jangan pernah terpikir bahwa kalau saya peminatannya Kesling atau saya peminatannya Prokes, saya nggak bisa kerja di K3 gitu. Nah, itu teori yang sama sekali salah ya. Karena saya punya banyak teman saksi hidup gitu ya, bahkan yang masih menjalani sekarang gitu ya. Lulusan Kesling tapi sekarang jadi di K3 dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi mungkin itu dari saya, mesti move on meskipun kita regret ya, kita menyesali keputusan tidak adanya STR untuk Kesmas, dan jangan membatasi diri gitu ya dengan peminatan-peminatan yang kita punya. Itu saja sih dari saya. Ya. Oke. Oh, nih ada yang nanya nih. Tri lagi. Ya, nanyanya apa ya? Harus bagaimana? Ya, jadi pertanyaannya nih, kita yang sudah lulus SKM dengan peminatan Kesling harus bagaimana nih Mas? Mendalami lagi untuk Keslingnya atau bagaimana? Mungkin dia masih galau kali Mas. Ya mungkin kalau benar-benar yakin sekali dengan dunia Keslingnya ya ambil S2 Kesling ya, kan ada juga kan S2 Kesling, itu juga boleh gitu ya. Tapi kalaupun ternyata misalnya ingin kerja di Kesling dan tidak mau ngambil pendidikan lagi gitu ya, entah itu S2 maupun profesi, saya nggak tahu profesi Kesling kayaknya belum ada. Ya udah, banyak juga teman-teman saya yang peminatan Kesling sekarang kerja di konsultan AMDAL ya. Itu mungkin juga gitu sebenarnya. Kesempatan itu ada gitu. Jadi nggak harus sarjana kesehatan lingkungan gitu. Tetap ada kesempatan, saya rasa. Jadi insya Allah bisa lah. Yang penting tadi dengan network kita luas apa enggak. Oke. Ya, emang itu yang kita intinya jangan terpaku juga ya Mas. Kita juga harus banyak belajar. Apalagi walaupun sudah lulus, itu saya dapat sih. Kita jangan berhenti belajar karena pengalaman itu malah jadi guru yang paling bermanfaat gitu kan Mas buat kedepannya ya Mas ya. Ya, hidup ini nggak pernah linear Mas Pak Randi. Betul. Iya. Jadi kita berpikir linear, tapi sebenarnya kehidupan ini itu nggak pernah linear. Yes, setuju Mas. Saya dengan pendapat Mas lagi. Ya. Makanya ada istilahnya kita harus mencari passion kita tuh mau kemana gitu kan. Walaupun terkadang kayak terlalu idealis, tapi emang ya itu harus coba dicari gitu ya Mas. Kalau menurut saya sih itu hal yang benar ya Mas. Iya. Ya. Oke, karena kalau kayak Mas Bik ini kayak sudah mencintai gitu apa yang dikerjakan ya sekarang nih. Jalanin aja sampai S2 dan dari sisi finansial alhamdulillah mencukupi ya Mas, terus sampai akhirnya sekarang mau S3 gitu kan. Kayak mungkin berawal dari mencintai karirnya ya Mas ya. Iya, tapi sampai mencintai itu butuh proses. Sampai ketemu yang klik sama kita itu butuh proses. Dan kadang-kadang itu nggak pernah lurus. Belok sana dulu, belok sini dulu, ikutin aja dulu, nanti ada jalannya insya Allah. Sip. Oke, makasih banyak Mas Bikwanto sudah meluangkan waktunya hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak nih buat para peserta juga yang sudah hadir. Makasih banyak juga buat para pihak-pihak yang sudah membantu. Semoga apa yang kita obrolin nih dengan Mas Bikwanto bisa menjadi bahan pembelajaran kita semua. Untuk informasi lebih lanjut mungkin kalau Mas Bikwanto ada sosial medianya Mas Bik? Ada Instagram saya di Bikwanto. Kalau WA juga kan Mas Farandi punya WA saya. Oke. Ya kalau mau pengen tanya-tanya lagi mengenai akademisi boleh kali Mas follow Mas Bikwanto di Instagramnya tadi yang @bikwanto. Terus insya Allah ini kegiatan seperti ini akan kita adakan kembali
untuk menjadi bahan diskusi teman-teman SKM. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita juga berharap banget masukan dari teman-teman dalam kegiatan ini, karena masukan dari teman-teman ini menjadi bahan bakar kita untuk melanjutkan program ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Bikwanto dan teman-teman. Dari saya Farandi Agesi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Terima Pamit. kasih banyak Mas Bik. Ya, sehat selalu Mas. Ya. Terima kasih Pak Wik.